Meskipun sama-sama punya 3 jarum, angka-angka, dan dipakai di pergelangan tangan. Tapi apa yang membuatnya mahal? Halo sahabat PGJ Watches, kembali lagi bersama saya Spinky Wijaya Kusuma. Pertanyaan yang sering muncul, kenapa sih ada jam tangan yang harganya bisa ratusan juta, bahkan miliaran rupiah? Apakah semata-mata karena nama brand? Atau ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya? Simak video ini ya biar tahu apa alasan yang membuat jam tangan itu mahal. Pertama, pemilihan material. Dari yang paling umum, stainless steel, hingga yang tidak umum, titanium serpihan meteorit dari luar angkasa. Belum lagi kalau dihiasi berlian atau batu safir yang dipasang satu persatu. Pemilihan material berpengaruh bagaimana jam tangan itu bertahan di setiap kegiatan kalian sehari-hari. Dari cara mengolahnya yang dipotong, tempat, ataupun cetak. Contoh saja jam tangan Tag Heuer Aquaracer yang menggunakan material stainless steel atau Rolex Day-Date yang terbuat dari emas. Dan Richard Mille 5602 yang case-nya full crystal sapphire utuh. Kedua, mechanical jam tangannya. Semakin banyak fitur yang dimiliki seperti tanggal, moon phase, atau yang apapun, semakin banyak juga komponen yang diperlukan. Jam tangan sudah sekecil itu pun komponennya akan lebih kecil lagi dan butuh presisi tinggi dalam memproduksinya. Contohnya Patek Philippe Grandmaster Chime mempunyai 1366 komponen kecil dan semuanya bekerja tanpa baterai. Jam tangan yang mempunyai 20 komplikasi seperti perpetual calendar, minute repeater, alarm mekanik, bahkan second time zone. Semua itu bergerak berkat sistem pegas dan roda gigi yang saling terhubung. Ketiga, proses produksinya. Meskipun di tengah otomatisasi produksi yang menggunakan robot, demi menjaga nilai eksklusivitasnya, beberapa pabrikan jam tangan tetap menggunakan tenaga manusia untuk merakit jam tangan. Contohnya seperti Global Force Handmade 1, yang hampir 90% perakitannya menggunakan tenaga manusia, membuat jam tangan ini diproduksi sebanyak 2 atau 3 unit per tahunnya. Keempat, kelangkahan. Jam seperti Vacheron Constantin Les Cabinotier tidak dijual di toko biasa. Mereka hanya dibuat ketika ada pesanan khusus, dan biasanya hanya 1 unit per desain. Eksklusif, personal, dan tak tergantikan. Rolex Daytona John Mayer adalah contoh lain. Warna dial hijau olive yang sangat ikonik hanya diproduksi dalam jumlah terbatas. Permintaan tinggi dan stok minim bikin harganya melambung di pasar sekunder, bahkan 2 kali lipat dari harga retail. Di dunia horologi, kelangkaan bukan strategi marketing semata, tapi bagian dari tradisi dan nilai budaya. Sebuah jam bisa menjadi seperti karya seni lukisan. Semakin sedikit jumlahnya, semakin tinggi harganya. Kelima, cerita, sejarah, dan warisan. Beberapa jam jadi mahal bukan karena material atau fitur, tapi karena cerita di baliknya. Rolex Daytona yang dimiliki aktor legendaris Paul Newman terjual lebih dari 17 juta US dollar di lelang. History now, 15,500,000. Bukan karena komplikasi rumit atau bahan langka, tapi karena jam itu punya nilai historis dan emosional yang tak bisa dibeli ulang. Patek Philippe bahkan punya slogan ikonik, "You never actually own a Patek Philippe, you merely look after it for the next generation." Itulah filosofi di balik jam tangan sebagai warisan keluarga, sebagai bagian dari sejarah pribadi. Terakhir, simbol status dan instrumen investasi. Bagi sebagian orang, jam tangan adalah bentuk ekspresi. Bagi yang lain itu adalah bentuk investasi. Patek Philippe Nautilus 5711 misalnya, rilis awalnya di bawah 1 miliar rupiah. Sekarang, harga pasar sekunder bisa mencapai 2-3 miliar rupiah lebih. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, bahkan jam dari independent brand seperti FP Journe atau Global Force pun makin dicari karena produksinya yang terbatas, kualitasnya yang luar biasa, dan makin dikenal para kolektor. Lalu apa yang membuat sebuah jam tangan itu mahal? Ternyata bukan hanya nama besar, namun semua yang membuat nama itu besar. Dari sejarahnya, teknologinya, keahlian merangkainya, eksklusivitasnya, dan juga emosinya. Karena pada akhirnya, jam tangan mahal tidak hanya menunjukkan waktu, tapi juga menunjukkan siapa kamu, bagaimana kamu menghargai waktu, dan apa yang ingin kamu wariskan. Kalau kamu punya kesempatan untuk membeli 1 jam tangan mewah, mana yang akan kamu pilih?
Dan kenapa? Kalau kalian masih bingung pilih jam tangan, apa kalian bisa lihat video kita yang lainnya biar nggak kebingungan. Dan untuk kalian yang masih stay menonton sampai selesai, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar jam tangan keren dan mewah lainnya. Kita bertemu lagi di video berikutnya. See you, bye-bye.